pembahasan yang spontan. Jadi memang kalau kita lihat Perjanjian Lama, ada 11 suku bekerja aktif, pertanian, perkebunan, tapi ada satu suku Lewi yang hanya berdoa, memuji, menyembah, mempersembahkan korban, yang mana yang 11 suku ini menghidupkan yang Lewi. Jadi nggak ada yang salah dengan ketika seseorang yang punya tugas keimaman itu diberkati oleh para raja-raja yang ada di sekitarnya. Di-support gitu ya? Di-support. Perjanjian Lama itu jelas. Perjanjian Baru, Paulus pernah dengan jelas berkata bahwa ini ketentuan dari Tuhan. Kalau dia memang pemberita Injil, dia harus hidup dari pemberitaan Injil tersebut. Karena yang memberitakan Injil juga tetap harus bayar listrik, harus beli minyak goreng, harus kepul ya, harus nyekolahin anaknya. Iya. Jadi wajib nih. Jadi kalau misalnya gue punya gereja nih, terus gue ngundang lo atau siapa aja lah yang datang gitu, gue wajib ngasih dong. Kalau kata wajib itu jadinya abstrak. Kenapa? Karena di masa pandemi begitu banyak minta pelayanan Zoom, minta pelayanan apa-apa gitu kan. Tetapi tidak ada basa-basi, tidak ada etika dan nggak ngasih. Ini bukan persoalan ngasih, bukan soal wajib atau tidak, tapi ada etika. Apa tuh etikanya apa? Ya kalau memang nggak dikasih yang ngomong, dan kita juga kan nggak minta. Etikanya kasih tahu dong bahwa ini pelayanan nggak ada PK-nya. Karena secara alkitabiah tadi kita udah membahas bahwa yang memberitakan Injil itu Tuhan sudah tetapkan untuk mendapatkan haknya sebagai pemberita Injil. Tetapi kita sebagai yang diundang, kalau soal wajib tidak. Tetapi kalaupun tidak bisa ya enggak apa-apa. Kasih tahu. Tapi kasih tahu dong. Sorry ini nggak ada PK-nya. Ini ministry kecil misalnya baru mulai. Iya. Tuh. Bukan soal besar kecil tetapi etikanya. Yang ngundang juga kan pasti temen. Yang ngundang juga pasti orang yang mengenal kita. Bukan sama orang yang tiba-tiba entah berantah gitu diundang gitu. Kan enggak juga. Nah gitu. PK apakah harus selalu uang? Atau bisa yang lain? Gue cerita dulu nih, karena gue pernah nih diundang sama sebuah kelompok untuk kebaktian kebangunan rohani di daerah. Selesai kebaktian kebangunan rohani itu, gue dikasih persembahan kasihnya sendal jepit. Sendal jepitnya itu mereka bangga karena buatan mereka. Jadi gue terharu, waktu terima terharu. Nah, pertanyaannya adalah, nanti jawab itu dulu ya, apakah harus uang atau yang lain? Apakah sikap hati kita setelah itu mau datang lagi atau tidak? Itu nanti setelah itu ya pertanyaan. Coba jawab dulu yang awal. Yang awal sih itu bukan sesuatu yang umum juga. Kami pelayanan di daerah pinggiran Jakarta, bukan di Jakarta Selatan tapi selatan Jakarta. Ya, khotbah encim-encim, engkong-engkong, orang-orang sederhana, supir-supir. Mereka cuma bisa memberikan kepada kita makanan yang kita tahu itu makanan yang terbaik yang disajikan kepada kita. Sebelum pulang, nih barusan aja kita nebang pohon pisang, di pisangnya buat Bapak. Pak, ini baru saja kita panen singkong, ini singkongnya buat hasil tanah. Yang kita tahu bahwa dia memberikan dengan hatinya, karena di mana ada hatimu, disitulah hatimu berada. Berarti yang diberikan itu bukan soal angka, bukan soal uang, tapi hati itu. Nah, kemudian pertanyaan yang tadi, setelah gue dikasih sendal jepit atau siapapun lah yang dikasih tidak sesuai dengan apa keinginan atau harapannya dia. Seringkali gue dengar sendiri. Gue nggak tahu lo udah berapa tahun. Gue udah 24 tahun nih pelayanan mimbar sana sini. Dan pastinya ketemu dong sama hamba Tuhan yang celotehannya kadang-kadang nyelekit, dan bagi gue nyebelin banget gitu. Dengan kata lain gini, PK-nya kecil, atau ya dalam bahasa lain PK-nya tidak sesuai sama harapan gue. Gue nggak mau kesana lagi, gitu. Nah itu gimana menurut lo? Nah gini,
Gue agak ngejawabnya muter ya, Tetapi yang pasti itu orang nggak tahu diri. Itu aja. Jelas-jelas itu orang nggak tahu diri. Gue tiba-tiba muncul di kepala. Ada pemilik kebun anggur. Let's say ministry itulah kebun anggur. Gereja itu kebun anggur. Itu adalah sesuatu yang luxurious. Siapa kita sih bisa melayani di kerajaan Allah, menjadi partner sorga. Itu kan kebun anggur, sesuatu yang extraordinary. Air itu ordinary, anggur itu extraordinary. Dan pagi-pagi benar deal, sepakat 1 dinar. Padahal bisa saja 5 dinar, namanya juga agreement. Iya. Nah sekarang dalam pelayanan itu ada agreement atau tidak? Itu kan pertanyaan. Kan tidak ada agreement. Seperti artis yang ada kontraknya gitu ya. Kan nggak ada agreement, itu satu. Oke. Terus yang kedua, jam 9.12 jam 3 sore pemilik kebun anggur memberikan sesuai dengan kepantasan. Jadi kalau yang jam 7 pagi, let's say itu karena sepakat, deal 1 dinar. 9, 12, 3 berdasarkan kepantasan yang tentunya tidak 1 dinar. Tapi yang menarik adalah ketika jam 5 sore pemilik anggur itu cuman bilang gini, lu ngapain? Ini gua nganggur nih, gua nggak ada siapa-siapa yang ngerjain gua. Perhatikan analisa teks Alkitab. Pemilik itu cuma pergi. Yang disuruh pergi itu nggak berani. Berapa? Di mana? Jemaatnya berapa? Karena buat dia grace, buat dia anugerah. Nah kenapa dapat kesempatan? Nah kenapa dia tanpa negosiasi, tanpa percakapan, gak ada bargaining power, dia pasti bekerja dengan sukacita, dengan antusias, nggak bersungut-sungut. Yang gue khawatir malah yang bekerja 1 jam hasilnya jauh lebih baik dibandingkan yang kerja 10 jam. Wow. Ya. Orang yang punya kasih karunia ya, dia tahu diri gitu. Nggak, kalau kebetulan gue narkoba 20 tahun. Perkawinan. Wow, itu segmen yang lagi itu segmennya tuh. Perkawinan gue mau hancur, keluarga gue mau hancur. Tiba-tiba gue